Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita menyembah Dia, kita angkat suara kita. Kita puji Allah kita yang kudus, Allah kita yang ada di maha tinggi. Terima kasih Tuhan.
Shalom. Pagi ini kita mau membawa korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya, kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini kita dengan bersyukur, dengan ucapan syukur kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari katakan bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Inilah penyembahan kami mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Haleluya kami bersyukur Engkau yang memelihara kami Tuhan, Engkau yang mengenyangkan kami Bapa, Engkau pelihara kami, Engkau Tuhan yang selalu setia. Lebih lagi Tuhan kami mau menyembah. Lebih lagi Tuhan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan, katakan bersama. Ku yakin ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di utara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lagu tadi memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus menjaga kita, terus melindungi kita di masa-masa saat ini dan seterusnya. Saudara terkasih, hari ini adalah hari yang berbahagia kalau saya boleh berbagi firman Tuhan, dan saya juga akan memberikan kesaksian nanti dalam khotbah ini, dan biarlah kita mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau memelihara kami, menjaga kami hari-hari ini Tuhan. Hari-hari yang penuh menakutkan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, dengan perlindungan dan tangan kuat gagah-Mu Tuhan, kami aman Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman ini Tuhan Yesus. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman ini Tuhan. Engkau layakkan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam hati kami Tuhan, dalam pemberitaan firman ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan pada saat ini Tuhan, seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini adalah kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini sangat mengerikan. Kita tahu sejak bulan Maret yang lalu, Indonesia khususnya diserang oleh satu pandemik COVID-19. Dan sudah berjalan sampai dengan bulan ini, dan Indonesia sendiri itu merupakan satu negara yang impact-nya cukup besar. Saya melihat pada pertanggal 17 Oktober
yang terpapar COVID-19, kita sudah di urutan ke-19 dari seluruh negara di dunia. Dan untuk yang menjadi korban kematian, itu kita sendiri sudah ada dalam urutan yang ke-15. Artinya cukup mengerikan dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Saudara-saudara kasih, pada saat ini kita tahu banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran karena COVID-19 ini. Itu sangat beralasan karena kita melihat di lingkungan kita, di sekitar kita, juga di berita-berita yang datang kepada kita setiap hari, semuanya isinya adalah mengenai ketakutan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu kita punya iman, punya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita semuanya. Nah, satu firman yang saya mau bagikan di sini, kita tahu firman ini menjadi kekuatan bagi banyak orang, yaitu di Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca firman ini sama-sama, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang amat tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya, hanya Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 91 ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke ayat 16, semuanya menunjukkan janji Tuhan akan perlindungan kepada kita. Tetapi perlindungan ini tentu harus kita imani. Kalau tidak kita imani, ya firman ini tidak akan hidup dalam kehidupan kita, tidak akan terbukti dalam kehidupan kita. Firman ini hanya seperti kata-kata aja. Tetapi kalau kita imani, maka firman ini hidup dan menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyaksikan satu kejadian yang kami alami dalam keluarga. Kira-kira di awal bulan Agustus yang lalu, tepatnya lebih kurang tanggal 2 Agustus, anak saya yang pertama itu tiba-tiba demam. Kemudian demamnya kita nggak tahu apa penyebabnya. Kemudian dia makan obat demam, istirahat, demam masih berlangsung selama 2 hari. Saya sempat terpikir, wah jangan-jangan ini ada hubungannya dengan COVID ya. Karena kita tahu semenjak pandemik COVID-19 ini kalau ada demam orang sudah langsung berpikir bahwa wah ini COVID nih. Termasuk saya sendiri berpikir. Tetapi setelah 2 hari minum obat, istirahat, anak saya demamnya hilang. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi tiba-tiba anak saya yang ketiga ikut demam juga. Dan saya kekhawatirannya muncul lagi. Waduh, kok demam lagi ya? Kita kasih obat lagi dan dalam waktu 3 hari anak saya demamnya hilang dan dia tidak ada keluhan lagi. Saya mengucap syukur. Tapi khawatir dalam hati itu ada muncul. Wah ini kok menular seperti ini ya? Kok bisa demamnya bergantian seperti ini? Yang ada dalam pikiran saya pada saat itu, jangan sampai inilah COVID, karena saya takut kalau COVID ini menular kepada istri saya. Karena istri saya itu termasuk kelompok yang high risk, karena dia penderita autoimun. Saudara-saudara mungkin sebagian tahu bahwa autoimun itu merupakan satu penyakit yang sangat dikategorikan high risk dalam COVID-19 ini. Dan istri saya sudah menderita autoimun itu lebih kurang dari 5 tahun yang lalu. Masa-masa kritis juga kita bisa lalui dan puji Tuhan sampai hari ini istri saya dalam keadaan baik dan sehat atas perlindungan Tuhan. Autoimun itu sendiri sebenarnya untuk gambaran singkatnya, dia itu imunnya tidak bekerja secara normal. Seharusnya imun tubuh itu melindungi tubuh dari berbagai sakit penyakit. Tetapi yang terjadi untuk penyakit autoimun ini, imunnya sebagian itu justru menyerang tubuh. Sehingga untuk seorang autoimun, untuk hidup normal sehari-hari aja dia sudah kelelahan.
dia sudah harus hidup super hati-hati. Singkat cerita, setelah anak saya yang ketiga sembuh dari demam, benar-benar terjadi yang saya khawatirkan. Istri saya ikut demam. Ketika dia demam, hari pertama dikasih obat demam, turun, tapi demamnya muncul lagi. Kemudian kasih obat lagi, turun, demamnya muncul lagi. Setelah berjalan lebih kurang 4 hari 5 hari, itu istri saya sudah penuh ketakutan, ya. Saya juga dalam hati penuh dengan kekhawatiran, jangan-jangan ini COVID. Karena demam nggak turun-turun. Dan berbeda dengan anak saya yang tadi, demam 2 hari 3 hari sudah hilang. Dalam kekhawatiran tersebut, ya, dalam ketakutan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk periksa. Dan kita pergi ke dokter. Ada satu dokter yang memang biasa menangani istri saya. Dan pada saat ketemu dokter, kita ceritakan gejalanya, ya, dokter tersebut sudah sangat khawatir. Waduh, jangan sampai Bu ya ini COVID ya, karena ibu adalah penderita autoimun. Ini yang saya wanti-wanti setiap saat pada saat itu Bu, kalau ibu datang ke saya, ya, supaya menjaga diri sangat hati-hati. Ya, kita memang menjaga diri sangat hati-hati. Wah, itu kita proteksi istri, kita proteksi keluarga supaya jauh dari resiko COVID-19. Tapi ya, kalau sesuatu terjadi, kita juga, ya, itu bisa jadi di luar daripada kendali kita. Singkat cerita, kita melakukan swab test, kemudian kita kembali menunggu hasilnya. Pada saat itu masih perlu waktu 3 hari. Di dalam menunggu 3 hari ini, istri saya terus demam, naik terus. Kita kasih obat, turun, ya. Kemudian demam lagi. Ketakutan semakin muncul, saudara-saudara terkasih. Ya, hal ini secara manusia ya wajar. Tetapi pada saat itu kita sudah terus bawa dalam doa supaya ini bukan COVID-19. Kita coba menolak supaya ini adalah bukan COVID-19. Masa-masa menunggu hasil tes itu masa-masa yang sangat menegangkan. Dan pada saat itu istri saya sudah sangat tegang dan sangat ketakutan. Apa yang kami lakukan pada saat masa-masa menunggu itu? Kita berdoa terus, memuji menyembah Tuhan di rumah pagi, siang, malam. Karena istri saya semakin hari semakin lemah. Semakin hari semakin lemah, sudah semakin penuh dengan ketakutan, bahkan dia pun tidur sudah nggak berani karena dia berpikir itu jangan-jangan nanti pada saat dia bangun ya sudah nggak bisa melihat pagi hari lagi. Sudah sampai ke taraf itu ketakutannya. Kemudian saya di dalam doa, di dalam pujian penyembahan itu saya mendapatkan hikmat, ya. Hikmat itu saya simpan dalam hati. Dan tiba waktunya hasil keluar dan ternyata memang positif COVID. Dunia serasa runtuh, saudara-saudara. Serasa runtuh karena kita tahu di dalam pikiran kita sendiri kalau istri saya ini sampai COVID, ini akan mengancam nyawa. Dan istri saya langsung merasa bahwa dia akan menghadapi kematian. Sehingga karena ketakutan itu dia bilang kepada dokter, saya tidak mau dirawat di rumah sakit, saya tidak mau diisolasi di rumah sakit karena saya tidak mau hidup sendiri, kemudian akan mati dalam kesendirian. Sehingga dia minta supaya dirawat di rumah, kalaupun mati biar mati diberangkatkan oleh keluarga. Sudah berpikir sampai ke situ, saudara-saudara kasih. Sesuatu pikiran yang sangat mengerikan tetapi sangat logis. Sampai di rumah, ya kita penuh dengan ketegangan, penuh dengan ketakutan. Istri saya demam tinggi, ya karena sudah seminggu sebenarnya di demam ini, kita masih bisa bertahan karena belum ada berita ini. Tetapi pada saat ada berita hasil ini, tiba-tiba itu kita semuanya menjadi lemah. Kita jadi terintimidasi oleh hasil swab test ini. Apa yang saya katakan kepada istri, saya sampaikan hikmat saya yang dapat di hari-hari sebelumnya. Saya bilang sama istri, Ma, nggak usah takut ya, saya mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kamu yang pertama, kamu diizinkan untuk kena COVID ini, tetapi kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Toh kamu sudah bisa menjalani 7 hari panas ini, demam ini, gejala ini. Yang kedua, Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui COVID ini, melalui kamu.
melalui keluarga kita. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya. Kemudian apa yang terjadi? Istri saya tidak bergeming lah. Dia penuh dengan penuh dengan ketakutan lah. Menangis, kemudian nggak bisa diajak bicara, semuanya ketakutan. Semua keluarga yang tahu meminta supaya dirawat di rumah sakit karena ini sangat beresiko. Ya. Dokter juga seperti itu. Saya juga minta kepada istri saya supaya dirawat di rumah sakit, tetapi pendiriannya dan permintaannya satu, dia mau tetap di rumah, mau tetap bersama saya dan anak-anak. Kalaupun harus menghadapi kematian dipanggil Tuhan, biarlah ya itu di hadapan anak-anak dan di hadapan saya. Pemikirannya seperti itu. Saudara-saudara kasih, yang kami lakukan ketika masa-masa itu tidak bisa banyak. Akhirnya saudara-saudara, kami putuskan untuk istri saya dirawat di rumah. Kami konsultasi dengan dokter apa yang harus kami lakukan. Kemudian dari hasil konsultasi dokter itu, ya, kita memenuhi segala vitamin dan suplemen. Di samping dokter juga memberikan obat-obatan. Tapi kita tahu sampai saat ini pun tidak ada obat untuk COVID-19. Kita hanya bisa bertahan untuk berperang melawan virus ini. Akhirnya kami membeli semua perlengkapan juga untuk mendukung seperti oksigen, tabung oksigen kita beli. Kemudian oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh, juga mengukur tekanan jantung. Kita juga memberikan pengukur pengukur tensimeter ya untuk mengukur tensi kita. Ini yang memang dokter minta kepada kita supaya kita bisa memonitor kondisinya. Selain itu nggak banyak yang bisa kami lakukan. Akhirnya kita hanya bisa melakukan satu hal, yaitu kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan setiap saat. Di dalam pujian penyembahan, saudara-saudara, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kami. Firman itu menjadi doa dan iman bagi kami. Firman itu ada di Lukas 21 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Lukas 21 ayat 18 dan 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Firman ini kami amini. Kami yakin, dan saya yakin juga kita semua yakin bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita tidak punya otoritas sedikit pun atas hidup kita, tetapi Tuhan yang memiliki 100% otoritas atas hidup kita. Kalau Tuhan berkata kita hidup, maka hiduplah kita. Kalau Tuhan berkata matilah kita, matilah kita. Ini pesan yang dikirimkan melalui firman ini kepada kami. Oleh sebab itu, karena kami mendapatkan firman ini, kami memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelamatkan istri saya. Walaupun pada masa-masa itu kondisi sudah semakin gak bagus. Kita mengukur kadar oksigen sudah ada di level 90-91. Dokter bilang di rumah sakit itu pasien COVID-19 kalau sudah di bawah 90 kadar oksigennya itu sudah dipasang ventilator. Itu yang menjadi persoalan sempat di Indonesia bahwa ventilator di Indonesia itu ketersediaannya sangat sedikit. Dan yang kedua, saudara-saudara, istri saya sudah merasa sesak. Nafasnya sudah susah sekali, sudah satu-satu nafasnya. Sehingga untuk tidur susah karena sesaknya semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia hanya bisa duduk. Tetapi kami terus punya iman dan percaya melalui pesan yang disampaikan melalui firman-Nya kepada kami yang di Lukas 21 ayat 18-19 tadi. Kami yakin percaya kalau Tuhan mengatakan tidak sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan, apalagi nyawa kita. Saudara-saudara kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini,
Mari kita hanya berserah kepada Tuhan. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup dan mampu untuk melindungi kita. Firman-Nya iya dan amin. Hidup kita sepenuhnya adalah anugerah daripada Tuhan. Tidak sedikit pun karena kekuatan dan kemampuan kita. Apalah kekuatan dan kemampuan kita dalam kehidupan kita. Tidak ada apa-apanya. Benar-benar hidup kita ini hanyalah anugerah. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dengan dasar iman ini, kita harus percaya bahwa seluruh kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kapan kita senang, kapan kita sedih, kapan kita ada masalah, semuanya juga Tuhan tahu. Sehingga tugas kita dalam menjalani kehidupan kita ini hanya untuk berserah dan meminta terus pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya menuntut bahwa kita hidup dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Hanya itu aja, sisanya Tuhan sudah atur. Sisanya Tuhan sudah berjanji bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Saya lanjutkan saudara-saudara apa yang terjadi. Kita tanya sama dokter, kondisinya seperti ini dokter. Oh iya, itu nanti hari keberapa ya masa kritisnya, saya tanya sama dokter itu. Masa kritis COVID itu secara umum di hari ke-12, 13, 14. Jadi hari-hari itu yang paling berbahaya Pak, kata dia. Nah, kita ada di posisi hari ke-9, 10 itu kita sudah berat sekali. Setiap saat ya, yang bisa kita lakukan hanya menghibur istri. Ya, saya memberikan kekuatan. Anak saya membacakan firman setiap saat ya, duduk di samping tempat tidur membaca firman, kadang-kadang sampai istri saya tertidur ya, karena malam dia tidurnya memang tidak jelas ya. Kemudian setiap saat kita sama-sama memuji menyembah Tuhan ya. Kebetulan anak-anak saya juga dikaruniai bisa musik, jadi pujian penyembahannya pun kita bisa lakukan lebih hidup. Dan tiba saatnya saudara-saudara di hari kritis, yaitu di hari ke-12 itu semakin sering kita mengukur kadar oksigen dalam tubuh istri saya. Satu waktu pagi hari dalam proses mengukur itu ya, kita lakukan kebetulan bersamaan dengan saya minta istri saya untuk di luar kamar berjemur saat pas ada matahari. Kemudian saya pasang oximeter di jarinya, dan seperti biasa istri saya nggak pernah melihat angkanya karena dia setiap melihat angka itu semakin drop. Nah, saya melihat angkanya memang ya jelek angkanya. Kadar oksigennya 90, tekanan jantungnya tuh 130. Kita tahu tekanan jantung normal itu ada di 70-80, itu 130. Sebagai gambaran, untuk seorang pelari itu ya, itu dibatasin maksimal di 150. Jadi jantung itu udah benar-benar kerja sangat keras. Nah, istri saya biasa memang nggak mau lihat, cukup saya yang lihat aja. Pada saat kondisi begitu saya bilang sama istri saya, "Ma, tetap mengucap syukur ya, masih bernapas kan sampai pagi ini, tetap memuji Tuhan ya. Ayo bilang," saya bilang haleluya, puji Tuhan. Terus istri saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Sambil dia bilang begitu, saya masih melihatin angka di oximeter itu. Dan saudara-saudara, mujizat itu terjadi di mata saya. Itu angka oximeter itu bisa berubah setiap istri saya bilang puji Tuhan, haleluya. Waktu dia katakan puji Tuhan, itu kadar oksigennya naik dari 90 ke 91. Kemudian waktu dia bilang haleluya naik lagi. Saya bilang sama istri saya, "Mah, naik loh kamu bilang puji Tuhan haleluya." "Ah, masa?" kata dia. "Coba bilang lagi." Naik lagi. Pada saat itu, pagi hari itu, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Saya bilang, ini Tuhan bisa bercanda ya? Kok bisa begini ya? Akhirnya sempat pada pagi hari itu oksigennya naik ke kondisi normal yaitu 95, dan tekanan jantungnya turun di bawah 120, yang sudah beberapa hari semenjak terkena COVID ini tidak pernah di bawah 120. Nah, akhirnya ini menjadi sesuatu yang menjadi hiburan bagi kami. Satu waktu berikutnya pas kita ukur ya, anak-anak kita panggil, lihat nih ya, gimana bisa berubah kalau kita
sebutkan puji Tuhan dan haleluya. Anak-anak datang, kita berempat ngeliat. Kita buktikan tuh, mujizat itu terjadi nggak di waktu yang berikutnya. Oximeter saya pasang, angkanya masih 90 oksigennya. Kemudian kita bilang sama-sama, puji Tuhan, haleluya. Dan saudara-saudara kasih, ya, ini benar-benar terjadi kembali. Itu oksigen naik lagi, ya, tekanan jantung juga turun. Jadi kita berempat tuh ketawa-ketawa seperti tidak apa-apa. Tuhan bisa menghibur kami dengan cara-caranya, cara-cara yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Itu di masa-masa kritis di hari ke-12. Kita punya iman, Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Dengan menunjukkan satu angka yang luar biasa, tidak masuk akal itu. Bagi kami itu mujizat karena tiba-tiba kami bisa ketawa. Ketawa itu membuat kami punya kekuatan. Padahal di masa-masa kritis itu kita semua penuh dengan ketakutan apa yang terjadi. Istri saya sendiri mengakui dia sudah gak berani untuk tidur karena takut gak bisa bangun lagi. Tiba waktunya saudara-saudara di hari masa-masa kritis itu, saya ingat di hari ke-14 itu virus itu menyerangnya luar biasa. Istri saya demam sampai di atas 40. Saya ukur demamnya suhu itu sudah 40,5 suhunya. Kemudian oksigennya ya itu masih ada di taraf 90. Tetapi istri saya sudah bernapasnya sudah satu-satu. Saya sudah melihat itu kematian ada di ambang pintu. Karena istri saya sudah gak sadar. Saya kompres istri saya, kompresnya itu udah hampir sekujur tubuh. Karena panasnya sudah 40,5 dan tidak bergeming. Kita kasih obat demam yang kadar tinggi, ya, yaitu kadarnya biasanya orang itu 450, ini kita kasih 650. Sanmol 650 itu tinggi sekali. Biasanya turun, Sanmol kuat menurunkan demam. 15 menit biasanya turun. Yang ini di masa-masa ini nggak turun sama sekali, nggak bergeming sama sekali. 40,5. Istri saya sudah nggak sadar, mengigau, ngomongnya udah ngawur. Ya, salah satu yang diomongin di situ, ya, yang membuat saya juga kecut dan mental saya jatuh adalah dia bilang, "Pak, jangan tinggalin saya. Pak, jangan tinggalin saya." Dia bilang begitu, saya nggak tahu artinya Pak ini apakah mertua saya yang sudah meninggal, baru meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, atau siapa. Tapi dia udah ngigaunya, "Pak, jangan tinggalin saya. Pak, saya ikut. Waduh, saya nggak bisa berkata apa-apa. Ya, yang bisa saya lakukan pada saat itu, setelah obat juga nggak bisa, ya, oksigen sih nempel terus dah dalam hidung ya, untuk bantu pernapasan. Tetapi napasnya sudah satu-satu. Wajahnya sudah merah sekali karena dengan suhu badan 40,5. Pada saat itu saya hanya benar-benar bertahan untuk punya iman bahwa Tuhan akan selamatkan. Terus berdoa ya, sambil saya rawat, berdoa terus. Minta kekuatan daripada Tuhan. Ya, pada masa itu ya, itu sampai tengah malam terjadi peperangan lah. Virusnya benar-benar tidak ada istirahat. Dia sikat terus. Ya, kita juga terjaga sampai jam 1, jam 2 ya. Terjaga dengan kondisi demam yang tidak turun-turun, sesak napas yang luar biasa. Luar biasa. Itu oksigen bolak-balik kita ganti. Habis tuh, tabung satu tabung habis. Ganti lagi. Itu udah benar-benar peperangan di masa itu. Melewati paginya kita udah nggak tahu, ya. Seperti biasa istri saya udah berpikir saya nggak bisa lihat lagi matahari pagi. Pada saat itulah saya juga di puncak ketakutan. Karena saya udah melihat, aduh ini kok udah mengerikan sekali ya. Puji Tuhan ya, pagi hari datang kita masih hidup. Ya, istri saya masih hidup. Kemudian kita ukur oximeter lagi, apa yang terjadi saudara-saudara. Saya nggak tahu di pagi dini hari itu
setelah saya juga tertidur jam 2, jam 3, kita bangun jam 7 tersadar, apakah itu pingsan atau sadar sudah nggak tahu. Tapi pagi-pagi kita ukur, kenapa? Karena oximeternya mengatakan 89. Itu angka yang pernah terjadi di bawah 90. Tapi kembali kita lakukan hal yang sama, kita tetap katakan puji Tuhan, haleluya, ya. Oximeter itu menunjukkan angka yang mujizat lagi. Dia naik lagi sampai ke 92, 93. Itu tanggal 19 Agustus. Itu adalah kebetulan hari pernikahan kami, ulang tahun pernikahan kami, ya. Kita berpikir, istri saya berpikir ya. Dia bilang ke saya, jangan-jangan Tuhan memanggil saya di hari pernikahan kita. Dia pemikirannya selalu begitu ya. Walaupun kita terus berdoa, memuji, tapi pikiran-pikiran itu, intimidasi pikiran itu selalu ada. Menjelang siang, istri saya semakin baik, sesaknya hilang, ya, batuknya juga agak berkurang. Akhirnya kita bisa berdoa untuk mengucap syukur di hari pernikahan. Ya, saya sempatlah itu upload di medsos saya menunjukkan bahwa kita merayakan atau bersyukur atas ulang tahun pernikahan pada hari itu. Sampai sore istri saya tidak serangan yang seperti yang sehari sebelumnya. Sampai malam juga begitu. Di tanggal 20 ya, itu membaik. Tanggal 21 membaik. Dan puji Tuhan, setelah itu seterusnya membaik. Gejala satu persatu menurun, demam menurun, sesak napas menurun, kemudian batuknya juga berkurang. Dan Tuhan menyelamatkan istri saya. Pada saat itu ya, kita melihat bahwa Tuhan membuktikan Ia bisa memberikan hidup. Oleh sebab itu ya, hidup kita itu benar-benar anugerah. Satu firman yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara yang menyimpulkan satu kesaksian itu datang kepada kami pada saat itu, ada di Mazmur 46 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semuanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti saudara-saudara. Kami sendiri membuktikan bagaimana seorang penderita autoimun sudah 5 tahun kena serangan COVID bisa selamat, tidak di rumah sakit, tidak melalui perawatan medis, tidak melalui bantuan alat-alat medis, selamat. Tetapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan, bukan medis, bukan siapa-siapa. Artinya sangat terbukti perlindungan kepada Tuhan. Yang kedua, sangat terbukti bahwa hidup kita itu adalah anugerah, bukan apa-apa. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, apapun kesesakan kita pada hari ini, apapun persoalan kita yang membuat kita hidup penuh dengan kesesakan, apapun permasalahan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita betul-betul imani bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Apapun, semuanya adalah dalam otoritas Tuhan. Seperti yang firman katakan ya, di Mazmur 46 ayat 2, kita imani ini. Kita imani sebagai pegangan hidup kita bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara kasih dalam Yesus Kristus ya, melalui hari-hari ke depan, jangan takut. Yang perlu kita lakukan adalah kita memperkuat iman kita. Tetap jaga protokol ya, karena kita juga harus mengikuti hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu ya. Jangan sekali-sekali mencobai Tuhan Allahmu. Tetapi kalau ternyata satu waktu saudara terkasih harus kena COVID, jangan takut. Miliki iman yang kuat bahwa hidup kita itu adalah anugerah. Miliki iman yang kuat bahwa hidup kita itu sepenuhnya 100% dalam otoritas perlindungan Tuhan. Ya. Tetap dekat kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, ya. Karena
Firman Tuhan juga berkata kepada kita, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tetap andalkan Tuhan. Hari-hari ini, inilah hari-hari yang paling kita butuhkan untuk mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang punya kuasa saat ini. Tidak ada satu negara pun yang punya kuasa. Terbukti dihajar oleh pandemik COVID-19. Semua negara juga mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Semua orang juga mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, ya, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena tangan kuat gagah Tuhan selalu menjaga kita, selalu menopang kita. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami, bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami yakin percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu hidup kami ini adalah anugerah dari-Mu, sehingga hidup kami ini akan menjadi kuat karena Engkau penuhi dengan firman-Mu. Roh Kudus tetap jaga lindungi kami, sertai kami dalam setiap kehidupan kami, setiap hari-hari kami, memberikan hikmat kami supaya kami bisa menjalani hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.